Assalamualaikum Sobat Boki, hari ini kita akan membahas tentang Setnov bebas. Ketika penegakan hukum hanya main laut. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update. Baik, langsung saja kita mulai. Kita semua ingat betul kasus korupsi iktp yang menghajar kepercayaan publik. Di tengah gempuran media, nama Setia Novanto, sang ketua DPR kala itu, menjadi simbol korupsi kelas kakap. Divonis 19 tahun penjara, denda, hingga pencabutan hak politik. Namun hari ini, ia kembali menghirup udara bebas. Ya, kembali. Dan bukan karena minta maaf, tapi karena sistem kita sakit. April 2018, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Setnov divonis 19 tahun, denda 500 juta, uang pengganti UED 7,3 juta dikurangi 5 miliar, pencabutan hak politik 5 tahun. 4 Juni 2025, NA mengabulkan peninjauan kembali PK. Hukuman dipangkas menjadi 12,5 tahun. Remisi, ia mendapatkan 28 bulan 15 hari remisi selama di penjara. 16 Agustus 2025, secara resmi dibebaskan bersyarat. Hanya menjalani sekitar 7 tahun dari hukuman yang harusnya 12,5 tahun. Status kini, jadi klien pemasyarakatan dan wajib lapor hingga 2029, baru benar-benar bebas setelah nanti. Semua hambatan hukum sudah ditempuh. Remisi, PK, pelunasan uang pengganti, semua memenuhi syarat administratif dan substantif. Tapi apa artinya itu semua bila? Gambarannya jelas. Satu terpidana tingkat tinggi seperti Setnov bisa keluar dalam waktu singkat tanpa preseden serupa untuk rakyat biasa. Remisi lebaran berturut-turut sejak 2023, bukan hanya sekali. Bukankah ini terlalu berlebih untuk kasus besar semacam ini? Benar kata pejabat, tanpa pilih kasih. Tapi realitanya, hukum terasa sangat pilih kasih. Kasus ini bukan soal Setnov. Ini soal sindrom elit. Kalau kamu punya kedekatan, hukum pun lunak padamu. Hilangnya kepercayaan. Kalau hukum boleh fleksibel, kenapa rakyat kecil tak bisa berharap? Kerusakan sistemik. Ketika hukum jadi alat elegan untuk melindungi segelintir orang, bukan memang membela keadilan. Jika pendahuluannya adalah presiden penjahat, tak diciduk. Apalagi ketua DPR. Ini bukan soal kebaikan hati. Ini soal sistem yang rusak. Presiden baru punya kesempatan sekali untuk tunjukkan, hukum bukan mainan. Perlu ada reformasi dalam penegakan PK dan remisi, transparansi penerimaan remisi, sistem yang tidak takut melindungi hukum, bukan elit. Kalau dibiarkan, maka Indonesia bukan menuju kejayaan, tapi Indonesia was-was-was karena hukum bisa dipermainkan. Kasus Setia Novanto adalah alarm. Jika elit bisa melakukan korupsi besar, dilucuti hukuman, lalu bebas lebih cepat daripada kebanyakan orang, maka hukum sudah tidak tinggal diam. Ia telah punah. Kalau kita ingin Indonesia emas 2045, maka hukum harus dibersihkan. Kalau tidak, negara ini akan dikuasai bukan oleh negarawan, tapi kriminal yang diwajibkan dihukum, namun malah hidup nyaman.